Halo teman-teman trader, setelah sekian lama tidak mengupload video, akhirnya saya memaksakan diri untuk menyempatkan mengupload video, tapi tanpa materi sehingga bentuk video ini hanya sebuah podcast. Kenapa saya sangat memaksakan diri untuk cepat-cepat mengupload video? Karena yang akan saya share kali ini menurut saya penting dan teman-teman perlu segera tahu. Saya akan menyinggung tentang kasus Yuska dan mungkin akan melebar ke bagaimana menghadapi sebuah market. Kita coba menyinggung tentang kasus Yuska. Sekarang ini sedang ramai sekali diberitakan di media tentang kasus Yuska. Tapi kalau kita perhatikan yang ramai diberitakan dan dibahas adalah apa kesalahan Yuska, apa celah hukum yang dimanfaatkan oleh Yuska. Yang akan saya singgung di podcast kali ini bukan masalah eksternal, bukan masalah bagaimana hukum, dan bukan masalah bagaimana Yuska memanage perusahaan mereka. Tapi coba kita mengkoreksi diri kita sendiri dari kasus Yuska. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus Yuska ini sehingga menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri tanpa menyinggung hukum atau manajemen dari suatu perusahaan investasi. Saya mengajak teman-teman berpikir bagaimana kita harus menginvestasikan dana kita. Misalkan kita punya sebuah dana yang ingin kita investasikan, tapi kita tidak punya kemampuan atau belum punya kemampuan untuk mengelola dana ini. Kemudian teman-teman berpikir, wow, saham itu prospek ya untuk diinvestasikan. Tapi kita tidak punya kemampuan dalam trading saham. Dan dengan instan teman-teman berpikir, ya sudah, saya akan investasikan ini dan mengandalkan jasa manajer investasi. Ketika kita melakukan itu, apa yang muncul? Kita memunculkan pihak ketiga. Kita memunculkan orang lain di dalam pengelolaan dana kita. Ketika kita memunculkan orang lain, akan ada kepentingan yang bertambah di dalam pengelolaan dana kita. Maksud saya, teman-teman menitipkan dana teman-teman di sebuah perusahaan manajer investasi. Menurut teman-teman, para manajer investasi ini gajinya berasal dari mana? Dari keuntungan perusahaan manajer investasi. Keuntungan perusahaan manajer investasi ini asalnya dari mana? Dari dana investor. Coba kita kembali ke awal. Teman-teman menitipkan dana teman-teman ke manajer investasi. Kita coba ambil contoh dari masa yang lalu. Misalkan teman-teman menitipkan dana teman-teman ke manajer investasi sebelum pandemi COVID berlangsung. Setelah teman-teman menitipkan dana tersebut, pandemi COVID dimulai. Semua harga saham jatuh. Semua bisnis tidak bisa berjalan dengan normal. Yang terjadi apa? Apakah manajer investasi teman-teman akan menyarankan teman-teman untuk keluar dari pasar saham dan menarik dana teman-teman? Saya rasa hal itu sangat kecil kemungkinannya terjadi. Kenapa? Gaji mereka berasal dari dana investor. Kalau dana investor dicabut semua, mereka makan pakai apa? Yang akan mereka sarankan adalah menyarankan teman-teman untuk bertahan karena hal ini tidak akan terjadi selamanya. Mereka akan menyarankan paling baik mencairkan dana teman-teman 50%, kemudian setelah pandemi COVID berakhir teman-teman kembali lagi menginvestasikan dana teman-teman kepada mereka. Itu yang saya maksud dengan menghadirkan pihak ketiga di dalam manajemen dana teman-teman. Mereka punya kepentingan sendiri, mereka butuh uang juga untuk menghidupi keluarga mereka. Saya tidak menyalahkan para manajer investasi, karena memang itu kenyataan yang terjadi. Mereka hanya bekerja. Mereka juga butuh dana untuk menghidupi keluarganya. Dari kasus tersebut saya mengajak teman-teman atau mendorong teman-teman untuk mengelola dana teman-teman sendiri. Kecuali dana teman-teman sangat banyak,
sehingga cukup untuk menggaji seorang manajer investasi setiap bulannya, itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman berpikir untuk menitipkan dana teman-teman ke perusahaan manajer investasi, silakan berpikir ulang. Teman-teman menghadirkan kepentingan baru di situ. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan masih terkait dengan kasus Yuska. Dan hal ini sebetulnya sudah sering saya sampaikan di beberapa video yang saya upload. Di setiap pasar yang sangat memungkinkan trader untuk masuk, pasti ada bandar, pasti ada penguasa pasar tersebut, yaitu mereka yang punya dana yang sangat banyak, jauh lebih banyak daripada dana teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mendapat screen capture dari portfolio nasabah Yuska. Kira-kira apa yang bisa teman-teman analisa dari portfolio tersebut? Yuska melakukan transaksi buy pada sebuah saham yang baru IPO yang harganya sekian kali lipat dari harga pembukaan ketika IPO. Kalau teman-teman memanage dana teman-teman sendiri, apakah teman-teman akan melakukan hal tersebut? Saya rasa tidak mungkin. Karena perusahaan itu baru masuk ke bursa saham, perusahaan itu belum punya laporan keuangan setelah TBK, dan kita belum tahu prospek perusahaan itu ke depannya seperti apa. Apa kaitannya dengan penguasa pasar? Setiap penguasa pasar, meskipun mereka punya dana yang sangat besar, mereka tetap butuh orang lain untuk membeli saham mereka ketika mereka take profit. Silakan teman-teman menganalisa sendiri kaitannya take profit para penguasa pasar dengan transaksi yang dilakukan oleh Yuska. Selain kasus Yuska yang marak diberitakan sekarang ini adalah harga emas. Saya merecord podcast ini tanggal 30 Juli 2020 dan hari ini diberitakan harga emas sudah mencapai 1.016.000. Beritanya sangat ramai. Kemudian media juga memberitakan harga emas bisa mencapai 1.200.000. Prediksi saya, harga emas tidak akan pernah mencapai 1.200.000. Itu hanya sekedar prediksi, silakan teman-teman membuktikan nantinya seperti apa. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, jangan pernah bertransaksi karena berita dan mencoba untuk melakukan atau berpikir hal yang sebaliknya dari sebuah berita. Kenapa saya berpikir demikian? Penguasa pasar punya kemampuan untuk mengendalikan media. Apa yang sama dengan kasus Yuska? Penguasa pasar butuh pembeli ketika mereka mau take profit. Dan menurut saya ini adalah saatnya mereka take profit. Mereka menciptakan sebuah sentimen bahwa harga emas akan masih naik sebesar 20%. Menurut saya pribadi, tujuan dari berita tersebut adalah menciptakan sebuah sentimen supaya masih ada pembeli di pasar emas. Supaya masih ada yang akan membeli emas mereka ketika mereka take profit. Kita coba lihat saja nanti seperti apa. Ini hanya sebuah prediksi saya mungkin salah juga. Tapi yang ingin saya sampaikan, jangan pernah lupa bahwa di setiap pasar yang memungkinkan trader untuk masuk pasti ada penguasanya. Kita bisa tetap untung tanpa mengalahkan penguasa pasar. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana cara penguasa pasar bermain. Dan itu salah satu tujuan saya membuat sebuah channel di YouTube, channel ini. Saya sudah masuk ke pasar saham sejak tahun 2011. Saya tidak bisa dibilang cukup senior di pasar saham atau di pasar forex. Tapi saya sudah menghancurkan 2 akun forex yang berakhir dengan 0 rupiah dan menghancurkan 2 juga akun saham meskipun hasilnya tidak 0 rupiah. Tapi selama 9 tahun itu saya mempelajari bagaimana gerakan sebuah pasar. Dalam 9 tahun itu saya menyadari bahwa di setiap pasar ada penguasanya. Saya membuat channel ini bukan menyebar omong kosong. Mungkin teman-teman sering melihat sebuah channel yang mengupdate apa saham yang prospek minggu ini, apa yang harus kita lakukan minggu ini. Dan teman-teman memperhatikan subscriber mereka banyak, viewer mereka banyak.
Saya tidak peduli dengan viewer ataupun subscriber. Saya hanya ingin men-share informasi supaya teman-teman tidak perlu selama 9 tahun baru menyadari hal tersebut. Saya butuh 9 tahun karena media di kala itu tidak seterbuka sekarang. Dan tujuan lain saya membuat channel ini adalah saat ini penguasa pasar di Indonesia, pasar apapun itu, bukan orang Indonesia. Saya membuat channel ini dengan tujuan saya ingin orang Indonesia tidak dikalahkan oleh investor asing. Pasti banyak di antara viewer channel saya yang tidak setuju atau tidak suka karena saya memaksa teman-teman untuk mempelajari. Saya tidak men-share sesuatu yang instan yang bisa langsung teman-teman copy. Tapi itu caranya teman-teman menjadi seorang profesional trader. Saya belum lama menonton sebuah webinar, saya lupa institusi apa yang mengadakan webinar, tapi saya ingat nama trainernya, panggilannya adalah Suheng. Beliau menyampaikan jika kita ingin menjadi seorang profesional trader, salah satu yang harus kita miliki adalah sifat independen. Kita tidak bergantung pada pendapat orang lain. Kita bisa menganalisa dan mengeksekusi dengan keputusan kita sendiri. Dan hal itu tidak akan kita dapat kalau kita hanya sekedar melihat sesuatu yang instan dan meniru. Semoga teman-teman mendapat informasi yang cukup bernilai dari sharing saya ini. Silakan mempelajari lebih lanjut. Jangan menyerah ketika belajar, terus berusaha. Saya percaya sebuah usaha yang keras akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu saja yang akan saya share. Good luck, happy trading.